Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Febriandi Ananda SE, MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Perkenalkan, nama saya Putri Mayasari dengan NIM 2230012. Saya mahasiswa STIGBP Padang dengan prodi akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Religion, Social Desirability, Bias and Financial Inclusion, Evidence from Alice Experiment on Islamic Microfinance. Di sini ada tujuan penelitian umumnya untuk mengukur sikap kaum miskin Muslim terhadap keuangan mikro, Islam dan non-Islam, untuk menginformasikan strategi inklusi keuangan, dan telah dimasukkan ke dalam survei berskala besar seperti Global Findex. Namun pengukuran berbasis survei yang menanyakan tentang keuangan non-Islam dan konteks Islam dapat dipengaruhi oleh bias keinginan sosial mengusulkan solusi yang mungkin untuk masalah ini. Kami melakukan eksperimen daftar pertama yang dirancang untuk mengukur sikap terhadap penggunaan produk dan layanan keuangan non-Islam dengan 2,145 Muslim miskin dari Multan, Pakistan. Selanjutnya itu ada teori mempelajari sikap terhadap pengguna keuangan mikro 1 non-Islam dari kaum miskin Muslim di Pakistan, sebuah kelompok yang sebagian besar dikecualikan dari layanan perbankan tradisional. Inklusi keuangan diketahui memainkan peran kunci dalam mewujudkan 7 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menunjukkan diantaranya adalah SDG 1 pemberantasan kemiskinan, SDG 5 mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan SDG 10 mengurangi ketimpangan. Namun terlepas dari kemajuan besar dalam hal kepemilikan akun dalam beberapa tahun terakhir, dan lebih dari 66 negara merancang dan melembagakan strategi inklusi keuangan selama dekade terakhir, hampir sepertiga dari semua orang dewasa saat ini belum memiliki rekening bank. Menariknya, hampir setengah dari orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank ini hanya tinggal di 7 negara. Dengan demikian, mewujudkan SDGs akan sangat bergantung pada kemajuan yang dicapai di negara-negara tersebut pada khususnya. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Pakistan menduduki peringkat tertinggi dalam hal jumlah penduduk muslim dan bahwa eksekusi keuangan global secara tidak proporsional mempengaruhi kaum miskin muslim. Oleh karena itu, menyusun strategi inklusi keuangan yang efektif dan hemat biaya memerlukan pemahaman berbasis bukti tentang hambatan inklusi keuangan yang dihadapi populasi muslim miskin. Karena muslim yang religius mungkin kurang bersedia menggunakan keuangan mikro konvensional, yaitu non-Islam, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi baru untuk ini menunjukkan minat yang meningkat terhadap permintaan untuk dan dampak keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Selanjutnya ada sampel penelitian, yaitu eksperimen daftar kami mengungkapkan bahwa 37% dari sampel kami menggunakan keuangan Islam, hampir 2 kali lebih banyak dari yang menjawab dengan tegas pertanyaan survei langsung yang serupa. Dengan menggunakan data survei kami yang kaya tentang demografi, faktor sosial ekonomi, dan religiositas, kami selanjutnya dapat mendokumentasikan heterogenitas substansial dan dalam besarnya penggunaan yang tidak dilaporkan dalam pertanyaan survei langsung dan dalam penggunaan keuangan Islam. Kami menyimpulkan dengan membahas pentingnya hasil kami dalam implikasi kebijakan. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang pertama ada konteks penelitian. Dalam konteks agama, keberadaan bias keinginan sosial untuk pertanyaan sensitif telah diteliti, misalnya dalam konteks pelaporan kehadiran layanan agama serta dalam konteks diskriminasi pemilih terhadap calon yang milik minoritas agama. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif telah dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dibahas di atas. Ini terdiri dari pertanyaan dikelola sendiri, pertanyaan terbuka, dan sejumlah metode yang baru dikembangkan yang menonjol diantaranya adalah teknik eksperimen daftar. Eksperimen daftar telah terbukti memberikan respon yang lebih akurat terhadap pertanyaan sensitif 4 dibandingkan dengan pertanyaan langsung, dan telah diterapkan di berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena seperti sikap pemilih prasangka. Yang terakhir yaitu ada hasil penelitian. Studi ini adalah yang pertama mengungkapkan dan mendiskusikan bias underreporting dalam konteks sikap terhadap keuangan mikro Islam menggunakan eksperimen daftar. Penyertaan eksperimen daftar atau mengubah teknik asli berbasis survei yang dirancang untuk mengatasi bias keinginan sosial dalam survei global tentang hambatan terhadap inklusi keuangan sebagai praktis standar dapat mengurangi masalah ini dan memiliki keuntungan yang cukup besar dibandingkan berbasis non-survei. Alat berbasis non-survei dan survei yang dapat mengatasi bias keinginan sosial dalam konteks hambatan terhadap inklusi keuangan bagi populasi muslim miskin di seluruh dunia. Pertama, kami menemukan bahwa sekitar 37% responden dalam laporan sampel kami menggunakan produk dan layanan keuangan Islam melalui eksperimen daftar. Dengan demikian, kesimpulan pertama adalah bahwa sebagian besar sampel peminjam keuangan mikro Islam kami juga menggunakan keuangan konvensional. Kedua, dibandingkan dengan penggunaan substansial keuangan non-Islam yang ditemukan oleh eksperimen daftar kami menemukan bukti pelaporan penggunaan produk dan layanan keuangan non-Islam dalam ukuran survei langsung. Baik, sekian dulu video saya hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.